Dharma. Nah, kenapa kita tidak ke Malwapati saja? Mumpung si tabib liar itu ada di sini. Maaf, Guru. Saya masih belum bisa berpikir tanpa Bibi Lokahita. Bahkan mungkin saya tidak bisa hidup tanpa Bibi Lokahita. Aduh, Wirat. Kamu jangan terlalu berlebihan. Aku juga pernah jatuh cinta, Wirat. Tapi tidak harus seperti itu. Kamu harus mampu mengendalikan perasaan kamu. Kamu boleh bersedih karena kehilangan kekasih. Tapi kamu harus tetap tegar sebagai seorang pendekar. Lihat apa? Seperti melihat hantu saja. Racun itu tidak akan membahayakan jiwanya ke sana? Oh tidak. Dia hanya pingsan. Racun sudut bangsa kami tidak untuk membunuh, tapi hanya membuat dia tidak sadar. Kalau sampai 3 hari dia tidak diobati, dia tetap bisa sembuh. Tapi dia bisa kehilangan pikirannya. Kehilangan pikiran? Kehilangan pikiran bagaimana? Wira. Aku mendengar suaramu, Bi. Di mana kamu, Bi? Di mana kamu, Bi? Aku kangen kamu, Bi. Bibi! Bi. Buka matamu, Wira. Wira. Ingin memelukmu, Bi. Tapi badanku seperti tidak punya tulang, Bi. Peluklah aku, Bi. 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 Peluklah aku, Bi. Iya, Wira. Mungkin saya akan berangkat besok. Saya harus mengejar 2 pendekar yang sangat berbahaya itu.
Bagaimanapun juga, saya harus tetap melaksanakan sumpah saya untuk menghabisi semua pendekar yang memiliki ilmu rengkah gunung. Nyai Dewi, apa tidak menunggu pentahbisan Pangeran Helemi sebagai adipati di sini? Cukup kalian saja, Liwa. Mungkin Ditya dan Tantri bisa menemani kalian. Sebelum Sudawirat kita hukum, saya masih memikul beban dari Eyang Wiku Upadika, Nyai Dewi. Jadi, apa rencanamu? Saya tidak tahu. Terus terang kesaktian Sudawirat dan Durgandini bukan tandingan saya. Tapi saya tetap berniat untuk membalaskan kematian Paman Krodanala. Sesudah upacara pentahbisan, rencana kami juga akan meninggalkan Kadipaten, Nyai Dewi. Dan kami akan terus berkelana sebagai pendekar pembasmi kejahatan. Bukan begitu, Kakang? Saya ada rencana untuk kembali ke Jagat Saksana. Siapa tahu Sudawira sudah kembali ke sana. Kalian mau ikut dengan saya, Ditya, Tantri? Kalau saya akan ikut kemanapun Kakang Aditya pergi. Sebenarnya, saya sudah memiliki senjata ampuh untuk bisa membuat Durgandini dan Sudawirat kelang kabut. Durgandini dan Sudawirat lari terbirit-birit oleh pasukan lebah yang saya giring dengan serunai sakti pemberian Eyang Kalapati. Pada saat seperti ini, saya bisa menekankan pedang kepada Sudawirat. Tapi sayang, waktu itu saya terluka oleh serangannya. Pemarahnya masih seperti dulu. Rupanya boyokmu sudah tidak kuat lagi untuk tarung, Durgandini. Kurang ajar. Kamu belum tahu siapa aku. Nih, lihat. Aku masih punya tenaga yang kuat. Mana dia? Nah, ini nih. Lihat nih. Sabar, Durgandini. Dari dulu watakmu masih tetap sama, Durgandini. Diam kamu.
Aku ingin menjajal ilmu baru yang kamu dapat dari tanah Hindustan itu. Ayo! Iya! Aku mempelajari ilmu baru di sana. Ilmu teluh pulaket dari tanah Hindustan. Kamu mendapatkan ilmu itu, Kasmala? Heran kan? Semua orang juga heran. Aku berhasil merayu Guru Bahadur untuk memberikan ilmu yang tidak ada taranya di dunia ini. Tidak usah kau banggakan ilmu busukmu itu di depanku, Kasmala. Ayo, kalau kau berani, coba dengan ilmuku. Ayo. Tapi jangan marah kalau kamu kalah, Durgandini, Rupanya tubuhmu ini sudah kuat, Sudah berani menahan ajaran Kak Gunungku, Durgandini, dari dulu kita tidak pernah bermusuhan. Aku cuma ingin mencoba ilmuku, bukan menantangmu. Aku cuma bilang, kamu jangan marah kalau kalah dalam uji coba ini, Lagi kamu. Ayo lagi. Sekarang rasakan ini tombakku. Bagaimana Kasmala? Ampun, Nyai. Dari tadi saya sudah bilang, ini kan cuma latihan, Ternyata ilmu yang kamu dapatkan jauh-jauh itu cuma ilmu romengan saja. Saya juga heran. Padahal saya sudah menjajal ilmu itu kepada pendekar-pendekar di daerah Kulon. Hampir semuanya dapat saya kalahkan. Terus terang, saya kagum sekali dengan Nyai. Sama sekali Nyai tidak kesakitan. Sewaktu tangan boneka itu, saya perintil. Buka matamu lebar-lebar. Nih, lihat. Tanganku ini tangan kayu. Bagaimana bisa sakit? Kenapa tanganmu, Nyai? Coba banyak. Saya kagum dengan ilmu pengobatan bangsa tua yang mampu menyembuhkan orang terkena ajian Rengka Gunung. Sebenarnya bukan ilmu pengobatan. Kami melakukan upacara persembahan untuk memanjangkan umur. Tapi tentu dengan wadal yang harus dia tanggung. Ada garis nasibnya. Entah kapan, tapi Dewa Maut pasti akan menagihnya. Kalau begitu, saya juga harus menghadapi Wadah karena kesembuhan saya di sana. Tentu, karena sebenarnya ini sudah mati kehabisan darah. Kalau tidak segera kami selamatkan. Tapi saya tidak pernah minta pertolongan di sana. Kenapa saya harus menanggung Wadah? Wadal itu bukan dari saya, Nini, tapi dari Dewa Kematian. Saya tidak pernah minta dihidupkan. Tapi suami Nini, Tuan Sudawirat, sangat mengharapkan kesembuhan Nini. Bukankah Tuan merasa tidak bisa hidup tanpa Nini Lokahita? Terus terang, iya. Saya tidak bisa hidup tanpa Bibi Lokahita. Itu kenapa saya langsung mencari dedaunan obat waktu itu. Getaran keinginan sangat tinggi itu kami tangkap. Sementara kami tahu umur Nini tinggal beberapa saat lagi.
maka langsung kami bawa dan melakukan upacara persembahan. Tidak usah sedih, Bibi. Kita hadapi wadal itu bersama-sama. Kita lawan dewa kematian itu dengan segala cara, Bibi. Gemulung asap wangi kemenyan pengantar mantram, mengundang datang yang kupandang. Tenang, Dinda. Ada apa ini? Aku harus memanggil Dinda sudah mati. Jangan lama-lama, Kanapati. Saya takut. Sabar, tunggu beberapa sekali sini lagi. Cepat, Persa. Cepat, Ki Gusti Prabu sudah menderita sekali. Mari, Ki. Maaf, sebaiknya lihat dulu dari alam haus. Saya kira penyakit yang diderita Gusti Prabu tidak wajar, Ki. Oh. Asyik. Ada yang hidup di dalam perut. Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia!
Jangan bunuh dia! Aku mimpi buruk. Ya Tuan, mimpi buruk. Aku nasib buruk. Dicekik mau mati. Maaf, Bong. Bongo, minum. Angkat mayat ini. Dan yang pingsan ini, penjarakan sampai Prabu Anglingdarma bisa disembuhkan. Kenapa, Gusti? Karena saya tidak mau mendengar. Seluruh Mahapati tahu kalau rajanya sedang kena teluh. Mereka hanya cukup tahu kalau rajanya sedang sakit. Ya? Ayo, cepat. Baik. Besok saya harus ke Malapati, Ratri. Saya mimpi buruk tentang Gusti Prabu Anglingdarma. Saya takut ada apa-apa dengan beliau. Bukankah beliau seorang raja yang sangat sakti? Iya. Ratri, kamu mau ikut? Oh, Kakang, apa perlu itu ditanyakan lagi? Kita kan sudah sepakat akan selalu bersama-sama. Kita ini 3 serangkai, Tuan. Iya. Bongo, siapkan keperluan kita. Iya, Tuan. Cepat, Bongo. Tidak ada obat satupun yang akan mampu menyembuhkan penyakit dalam perut Anglingdarma. Akan sulit untuk mengusir lembut dari tanah Hindustan yang telah merasuk dalam rongga perutnya. Oh, iya ya. Bagaimana aku bisa yakin bahwa telumu itu manjur, Kasmala? Ayo kita sama-sama ke Malwapati. Kita dengarkan berita langsung dari rakyat di sana. Kalau mereka mengatakan bahwa rajanya sedang sakit, itu artinya karena teluhku. Iya. Tapi kita harus menyamar. Karena Rakrian dan tentara Malwapati sudah mengenal wajahku. Biar aku yang mencarikan pakaianmu. Kita harus menyamar jadi saudagar. Aku lebih punya selera untuk memilih pakaian orang kaya. Karena dulu aku anak orang kaya. Hentikan perlawanan kalian. Dengar. Guru kalian yang terakhir yaitu Empu Rodanala mengirim utusan kepada Eyang Biku Upadita untuk menyelamatkan padepokan ini dari pengaruh kekuasaan Sudawirat yang membantai maha guru kalian. Kami dikirim kemari untuk menyelamatkan padepokan ini yang selama ini dikenal sebagai perguruan silat yang lurus, pembela kebenaran. Apa kalian akan tetap melawan kami, ha? Kalau kalian tetap melawan, maka kami akan menghabisi kalian. Karena kalian telah mengikuti jalan sesat Sudawirat. Mengerti? Tuan bicara seperti melepas ludah. Apa Tuan berani bertanggung jawab kalau kami dibantai oleh guru Sudawirat? Karena kami berani membangkang. Sudah cukup banyak kawan-kawan kami yang dia bunuh. Kami tidak mau ada korban lagi, Tuan. Benar, Pendekar. Hampir separuh kawan-kawan kami terbunuh karena berani menentangnya. Kami akan membebaskan kalian kalau kalian sendiri ingin terbebas dari pengaruh jahat Sudawirat. Kecuali kalau kalian sudah mulai menikmati kejahatan yang disebarkannya. Kenapa kalian masih menyerang kami? Padahal kalian tahu bahwa kedatangan kami ke sini untuk menolong padepokan Jagasaksana. Itu yang diperintahkan Sudawirat, Nyai. Siapapun yang datang ke padepokan harus diserang dan dibunuh. Betul, Nyai. Aku ingin tahu tekad kalian semua.
Apa masih ingin menjadi murid Sudawirat? Atau kembali menegakkan wibawa padepokan Jagat Saksana ini? Kami lebih mencintai Jagat Saksana daripada siapapun. Bagus. Artinya kalian mempunyai sikap. Cantik juga dari situ. Jangan diganggu. Mungkin lelaki itu suaminya. Kelihatannya mereka itu pendekar. Apa hebatnya pendekar kota? Mereka cuma hebat penampilannya. Paling dalam 10 jurus bisa kita bikin keok. Kok. Jangan suka sesumbat. Aku sudah sering menjajah pendekar kota. Sekarang, lihat yang akan kulakukan. Maaf Kisana, apa nama desa ini? Desa ini tidak punya nama, tidak punya penduduk, dan tidak bertuan. Kamu sendiri apa? Aku hantu, atau jin berkayangan. Buktinya sedikit pun tidak kalian anggap. Secuil pun tidak tampak di mata kalian. Sehingga seenaknya minum air kami tanpa minta izin. Bukankah air tebayan ini memang disediakan untuk para pengembara? Atau siapa saja yang haus? Pantasnya ada basa-basi. Meminta izin. Itu tidak kalian lakukan. Baik, kalau itu kalian anggap salah, kami minta maaf. Tidak segampang itu. Orang kota memang angkuh. Mereka mengira kita orang-orang yang mudah digertak. Mereka pendekar-pendekar yang terkungkung dalam tempurung. Aku bosan menghadapi pola penduduk desa seperti itu. Ayo, Bi. Ayo. Wirat, kita tidak jadi tanya arah ke Malwapati. Kita cari desa lain saja. Atau lebih baik kita kembali ke Jagat Saksana. Iya. Ayo. Kakang harus hati-hati ya. Kesaktian Sudawirat itu sangat menakutkan, Kakang. Kalau bisa, Kakang hindari serangan Ajran ke gunung. Dan sebaiknya, Kakang menyiapkan mie yang bambu sebanyak-banyaknya. Ya, kalau gitu sampai di sini saja ya. Iya. Kalau rasa kangen pada bopomu sudah hilang, cepat kembali kemari ya. Karena ada yang jauh lebih kangen daripada bopomu. Iya kan? Sampaikan juga salam saya untuk bopomu. Mari kita menuju ke penginapan. Tapi jangan mesra-mesra begini. Kita sedang menyamar, Nyai. Tapi jangan mesra-mesra begini. Malu dilihat orang. Kita ini suami istri saudagar dari Tanjung Pura. Jangan sampai ada orang tahu. Sekarang kita ke dalam yuk.
Silakan masuk, Tuan. Kami perlu bilik yang paling bagus dan paling mahal. Ada? Ada, Tuan. Aku pesan 2 bilik ya. Nyai, cukup 1 saja. Biarkan anak-anak menginap di tempat penitipan gerobak sambil menunggui barang dagangan kita. Aduh. Siapkan biliknya Kisanak. Baik, Tuan. Apa maksudmu pesan 1 bilik, Supaya orang tidak curiga. Nyai, masa ada suami istri tidurnya terpisah? Apa kata orang? Tapi awas ya, kalau tanganmu berani gerayangan, ku bikin sama seperti tangan kayuku ini. Nyai, saya kan sudah terlalu tua untuk mesra-mesraan. Kalau saya mau, dari kita sama-sama muda dulu, Nyai. Sekarang kan Nyai sudah saya anggap adik sendiri. Tuan. Tuan, bilik yang paling bagus dan mahal sudah kami siapkan, Tuan. Mari, Tuan. Iya. Tunggu. Saya lihat ramai juga kota Malapati ini, Kisanak. Biasanya jauh lebih ramai, Tuan. Ini agak sepi karena Baginda Prabu sedang sakit keras, Tuan. Sakit? Iya, Tuan. Silakan, Tuan. Tunggu dulu. Sakit apa? Dengar-dengar perutnya busung, Tuan. Entah kenapa. Mari, Tuan. Aku belum sepenuhnya percaya, karena aku tidak bisa melihat bagaimana penderitaan Anglingdarma sebenarnya. Jangan cuma seperti orang sakit perut biasa. Bisa. Nyai bisa lihat keadaan raja itu. Mana jempol tangan Nyai? Nyai bisa melihat keadaan raja itu di kuku jempol Nyai. Sekarang Nyai duduk di belakang saya. Ayo. Bisa tidak? Kutu cacing, kamu benar-benar hebat. Dengan ilmu teluhmu ini, kita bisa membinasakan semua musuh-musuh kita. Musuh-musuhmu, Nyai. Aku belum punya musuh. Rupanya kamu menolak jadi sekutuku, Kasmala. Siapa bilang? Aku hanya bilang belum punya musuh. Nyai kan teman saya. Artinya bukan musuh. Prabu Anglingdarma tahu pun baru sekarang ini ya. Dengar kata-kataku ya. Temannya teman adalah kawan. Dan seterunya teman adalah musuh. Mengerti? Ayo kita pergi dari sini. Aduh, aku sudah tidak tahan dengan pakaian seperti ini. Membuat tubuhku pada gatal. Bisa buduk. Ayo. Sama yakin bahwa penyakit Gusti Prabu Anglingdarma adalah akibat teluh atau sebangsanya. Kalian harus bisa mencari dukun yang paling sakti. Kalau perlu, sampai ke mancanegara. Saya khawatir tubuh sang Prabu Anglingdarma tidak tahan lagi menahan penderitaan. Baik, Gusti Patih. Saya dan Dinda Prabaskara akan mencari sampai dapat. Cepat berangkat kalian. Baik, Gusti.
Senopati, ketatkan seluruh penjagaan. Saya takut kalau ini semua hanyalah sasaran dari musuh yang menyerang kita. Baik, Gusti Patih. Mau kemana, Nyai? Mencari Sudawira. Hah? Siapa lagi itu? Dia itu muridku. Dia itu pendekar yang sangat istimewa. Ilmu kanuraganya sudah berada di puncak. Dia menguasai Dasatria, Aji Halimun, Aji Malengrupa, bahkan ilmu rentah gunung. Bayangkan itu. Dia memiliki ajian-ajian itu? Seharusnya dia sudah menguasai Mayapada. Tapi dia masih menjadi murid Nyai. Kenapa? Heran. Dia itu seperti kucing. Menuruti apa kataku. Ayo. Nyai, mau kemana? Namanya mencari, ya kemana saja. Aduh. Ya. Saya kan cuma tanya. Kata Nyai, tanya butuh jawaban, bukan makian. Ampun, Nyai. Ampun. Jangan pakai kekerasan lah. Kita kan sudah menjadi sekutu. Ayo, cepat, ayo. Cara kalian menghormati Mahaguru kalian. Atau kalian sudah merasa kuat untuk tidak lagi memiliki rasa hormat kepadaku? Cepat menyembah! Kurang ajar! Tahan! Tidak pantas manusia macam kamu disembah-sembah. Kamu mencari kematian sampai ke sini di sana. Aku tidak akan berhenti mengikutimu sebelum tubuhmu kubenamkan dalam kuburan bersama aji rentah gunung yang kau miliki. Kamu tidak akan pernah mampu membunuhku, Wira. Bahkan Raja Iblis pun tidak akan pernah mampu. Semua ilmu manusia memiliki kelemahan di sana. Tidak terkecuali Pancasona milikmu. Aku ingin tahu, apa Pancasona juga mampu menahan serangan racun?
Ada apa, anakku? Apa negeri kita sedang ada pagebluk sampai Tuan melakukan upacara penyucian? Iya. Sebenarnya berita ini tidak boleh keluar dari istana. Tapi karena saya sering melihat Tuan bersama Gusti Prabu dan Gusti Patih Batik Madrim, maka saya mau menyampaikan. Itu teman saya, Ki. Gusti Prabu sakit keras. Ada kabar buruk. Beliau terkena teluh. Teluh? Iya. Terima kasih, Ki. Tunggu, tolong jangan sebarkan berita ini. Baik, Ki. Mari, Ki. Ratri, Bongo, kalian pulang dulu, istirahat. Saya akan langsung ke rumah Gusti Patih. Saya akan segera pulang kalau sudah melihat Gusti Prabu. Ya. Hati-hati, Kakak. Kalau melihat korbannya yang begitu mengerikan, saya sangat yakin kalau makhluk hidup dalam perut Dinda Prabu itu begitu ganas. Belum pernah saya mendengar terus seperti itu, Gusti Patih. Ki Jamantara adalah satu-satunya dukun Linuwih yang ada di Melopati. Tapi ternyata dia tidak mampu. Bahkan dia tewas secara mengenaskan. Sebelum itu, apa tidak terjadi sesuatu, Gusti? Tidak. Malah Dinda Prabu berniat ke Bojonegara. Katanya dia sudah kangen dengan Nanda Angin Kusuma. Silakan. Seluruh tubuh Ki Jamantara sudah luka. Ketika menusuknya. Maaf, Gusti. Sungguh tidak tahu apa yang telah mengganggu Gusti Prabu. Tolonglah hamba, Romo. Gusti Prabu adalah orang yang paling baik, yang sangat mencintai rakyatnya. Tolonglah hamba, Romo. Romo. Sang Prabu terkena terpelaket. Ilmu itu berasal dari istana. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dia harus dilawan dengan ilmu yang sama. Kelihatannya ada makhluk hidup yang masuk ke dalam perut Gusti Prabu, Romo. Benar, anak.
Itu plaket memang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dihilangkan. Cara mengusir makhluk itu bagaimana, Romo? Pancing dia keluar. Caranya, Romo? Pancing dia dengan tulang babi yang kamu usapkan di perut sang prabu. Apa harus tulang babi, Romo? Makhluk kotor akan suka dengan barang kotor. Begitu dia menangkap tulang babi tersebut, cepat kau tarik dengan sekuat tenaga hingga dia ikut keluar. Karena lelembut itu sangat suka dengan tulang babi. Bagaimana dengan perut Gusti Prabu, Romo? Robekan di perut akan kembali utuh dia. Gusti, saya akan mencoba untuk mengusir makhluk itu, Gusti Pati. Saya mohon izin untuk mencari alatnya. Iya, cepat Dewa. Sudah 2 hari Gusti Prabu tidak sadarkan diri. Gusti Ratu, hamba mohon maaf untuk mencari obatnya. Silakan. Jadi Nyai tidak ingin Angling Dharma cepat-cepat mati. Aku ingin dia lebih lama menderita. Semakin lama dia terkapar seperti bangkai hidup, aku akan semakin puas dan terhibur. Kalau begitu, kau biarkan saja makhluk-makhluk rakus itu terus-menerus menggerogoti usus sang Prabu. Itu lebih bagus. Semuanya minggir. Dia akan saya tarik keluar. Berkayang sakti, iblis penjaga kegelapan malam. Munculkan apa yang terjadi di sana. Muncul. Apa yang terlihat Durgandini?
terjadi? Ada apa? Biar itu lagi yang menyelamatkan Amigdala. Harus kita bunuh, Kaskala. Ya, harus kita bunuh. Siapa lagi tabib liar itu? Dia yang selama ini selalu menghalang-halangi rencanaku. Ajar. Saya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Jauh lebih sakit dari akibat pukulan rentah gunung. Saya sendiri tidak habis pikir. Bagaimana 3 sosok makhluk sebesar itu bisa masuk di dalam perut Dinda Prabu? Saya beberapa kali pingsan karena tidak tega melihat penderitaan Kanda Prabu. Terutama pada saat dukun Jimantara ditarik masuk ke dalam perut Kanda Prabu dan keluar dalam keadaan yang mengerikan. Untung Siliwa segera datang. Siapa yang memanggilmu kemari, Liwa? Hamba mendapat firasat lewat mimpi buruk Gusti Prabu. Hamba melihat Gusti Prabu dirantai dan disiksa oleh seorang lelaki tua di sebuah reruntuhan candi. Iya. Saya benar-benar mengalami apa yang kamu impikan, Liwa. Kedua tanganku dirantai di reruntuhan candi tua. Aku masih bisa mengenali orang yang menyiksaku. Kalau suatu saat bertemu. Tubuhnya kekar dan jangkung, Gusti. Ya, betul, Liwa. 2 kali aku berhutang nyawa padamu, Liwa. Dan ini siapa? Siapa namamu? Kamu belum pernah memperkenalkan kepadaku, Liwa. Hamba Ratri Pramudita, Gusti Prabu. Saya kakak seperguruan Arum Kemani. Cepat. Ya. Aku dulu pernah berutang budi kepada adik seperguruanmu. Karena dia telah menyelamatkan putraku. Sekarang aku pun berutang budi kepadamu. Kamu juga telah ikut menyelamatkan nyawaku.